Haleluya, puji Tuhan. Kita bertemu lagi dalam program renungan yang singkat pada saat ini. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, saya mengajak kita membuka di dalam kitab Mazmur 50 ayat yang ke-15. Dikatakan di sana, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Saat ini orang percaya diajar oleh firman Tuhan untuk tahu berseru kepada Tuhan. Apakah saudara-saudara pernah melakukan ini? Sering melakukan ini? Atau belum pernah berseru di dalam situasi apapun? Di saat suka, di saat duka, di saat senang, di saat kita berada di dalam satu tekanan yang berat. Pernahkah saudara-saudara sebagai orang yang beriman, orang yang percaya kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan? Saat inilah waktunya setiap orang yang percaya kepada Tuhan, kita wajib berseru kepada Tuhan. Anak-anak, mari kita berseru kepada Tuhan. Katakan, Yesus engkau baik. Katakan, Yesus engkau luar biasa. Katakan, Yesus engkau ajaib. Anak muda, mari berseru kepada Tuhan. Engkaulah Tuhan penolongku, gunung batuku, keselamatanku. Orang-orang dewasa, mari sama-sama diajar oleh firman Tuhan. Apalagi dalam situasi seperti ini. Mari semua kita yang percaya, tidak ada yang terkecuali di dalam keluarga, lepas keluarga, mari kita berseru kepada Tuhan. Adakah anggota keluarga kita saat ini bisa kita pastikan bahwa semua di antara kita pernah dan tahu berseru kepada Tuhan? Bahkan dalam situasi-situasi seperti ini sering berseru kepada Tuhan. Mari, Alkitab mengajar pemazmur dengan pengalamannya yang begitu banyak dengan Tuhan, dia senantiasa berseru kepada Tuhan. Kita ingat di dalam Alkitab ada seorang perempuan Kanaan. Dia bukan tergolong orang Israel, tetapi dia dalam keadaan yang begitu tertekan karena anaknya sakit, dirasuk setan. Dia bertemu dengan Tuhan Yesus dan kemudian dia berseru kepada Tuhan. Dia berkata, Yesus anak Daud, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Mula-mula seolah-olah perempuan ini tidak dapat respon. Ada tantangan dari murid-murid Tuhan. Tetapi dia tetap mendekat, dia tetap berseru. Dan akhirnya dia mendapat jawaban daripada Tuhan. Dan anaknya menjadi sembuh. Dia beriman penuh. Jadi kalau kita punya iman, mari iman itu kita serukan kepada Yesus. Nah, kemudian ayat selanjutnya, kalimat selanjutnya, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Saat ini adalah masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar. Apalagi kalau kita menghubungkan dengan COVID-19 virus yang melanda seluruh penduduk muka bumi ini. Tidak ada yang terkecuali. Semua orang berada dalam masa yang begitu sulit. Setiap perencanaan berubah. Setiap agenda berubah. Perekonomian merosot begitu tajam. Orang-orang banyak kehilangan pekerjaan dan lain sebagainya. Banyak hal yang tidak terduga itu terjadi. Ini benar-benar masa kesesakan, masa kesulitan. Apakah orang percaya juga luput dari masa kesesakan? Kita juga orang percaya mengalami yang namanya masa kesesakan, masa kesulitan, masa tekanan berat bagi kita. Tapi kita adalah orang beriman. Kita punya panduan firman. Kita punya pegangan firman. Oleh sebab itu firman Tuhan berkata, berserulah kepadaku di masa kesesakan.
Masa yang begitu sulit. Adakah engkau saat ini sedang berada dalam tekanan yang berat, kesulitan yang berat, tidak dapat diatasi oleh kekuatan manusia? Engkau depresi, engkau stres menghadapi keadaan-keadaan seperti yang kita hadapi saat ini. Tetapi firman Tuhan berkata, berseru di masa yang seperti ini. Buktikan Yesus itu luar biasa, buktikan Yesus itu ajaib, buktikan Yesus itu penolong, buktikan Yesus itu juru selamat, buktikan bahwa Yesus itu penebus. Berseru kepadanya. Mari kita sama-sama, mari kita berseru. Mari kita naikkan pujian, mari kita naikkan sembah. Walaupun memang kita berada dalam satu kelompok kecil di satu rumah, kita naikkan pujian, kita naikkan hormat, kita naikkan pengagungan kepada Tuhan. Dan kemudian dikatakan, aku akan meluputkan engkau. Tuhan tidak tinggal diam. Dia akan meluputkan saudara dan saya. Seruan yang dinaikkan dengan iman, Tuhan akan menjawab. Dan Tuhan meluputkan kita. Dan ingat, kalau Tuhan sudah membebaskan kita, Tuhan sudah menolong kita, Tuhan sudah memulihkan kita, dan engkau akan memuliakan aku. Kita harus ingat Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan, memuliakan Tuhan. Mungkin banyak kali di antara kita setelah Tuhan tolong, setelah Tuhan berikan kita jalan keluar, kita lupa dengan Tuhan. Tetapi pada kesempatan ini, saudara-saudara, mari kalau kita ditolong oleh Tuhan, kalau kita diluputkan oleh Tuhan dari berbagai masalah, mari kita muliakan Tuhan. Kita pakai hidup kita untuk memuliakan nama Tuhan. Berserulah saat ini. Di saat sulit seperti ini, di masa kesesakan, Tuhan akan luputkan dan kita akan memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengar renungan firman-Mu. Engkau mengajari kami untuk berseru kepadamu. Tuhan, Engkaulah Allah yang hebat, Engkaulah Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang dapat meluputkan setiap orang-orang yang berseru kepadamu siang dan malam. Engkau mendengar seruan kami, Engkau tidak biarkan kami, umat-Mu, jemaat-Mu, orang yang percaya saat ini Tuhan, di masa kepicikan seperti, di masa sulit seperti ini, banyak orang percaya berseru untuk pemulihan, untuk kesembuhan, untuk mujizat Tuhan. Mari Tuhan dengar dari tempat yang maha tinggi. Tuhan menolong pemerintah kami yang begitu kuat untuk mengatasi setiap Tuhan penularan-penularan yang sementara berkembang di bumi Indonesia. Engkau berikan hikmat kepada pemerintah kami, baik dari tingkat pusat sampai di tingkat kecamatan, di tingkat daerah, di tingkat RT dan RW. Tuhan menolong. Bahkan semua tenaga para medis Tuhan menolong. Terima kasih Tuhan. Dengar setiap doa orang-orang percaya. Dan kami menginginkan kesejahteraan Indonesia, supaya kesejahteraan Indonesia merupakan kesejahteraan kami juga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah renungan ini mendapat tempat di dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa kami. Haleluya. Amin.